Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa pada acara renungan harian dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kiranya kita rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwasannya Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Kiranya sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini Tuhan, kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini pembahasan firman Tuhan memberikan satu pelajaran yang baik tentang kehidupan Yairus yang perlu kita teladani. Ada beberapa hal yang perlu kita contoh dari kehidupan Yairus. Yang pertama, sesuai dengan ayat 22 dan 23, di sini Yairus adalah seorang yang mengutamakan Tuhan. Kisah ini sangat menarik dalam perikop ini, bahwa Yairus punya anak perempuan dan dia sedang sakit, hampir mati. Saudara bayangkan anak perempuan sakit dan hampir mati. Berarti anak itu dalam keadaan masa-masa kritis sekali. Bagaimana keadaan Yairus saat itu? Tentu dia sangat sedih sekali. Dia sangat iba sekali. Dan ketika Yairus mendengar Yesus ada di kota Yeriko, begitu banyak orang berbondong-bondong untuk menemui Yesus. Dan keadaan inilah yang digunakan oleh Yairus untuk mencari Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika Yairus mendengar orang banyak berbondong-bondong datang berkerumun untuk menemui dia, maka Yairus pun datang menghampiri Yesus. Ada dua sisi yang mungkin Yairus lihat itu. Yang pertama, sisi yang pertama, anaknya hampir mati, koma kritis, tapi dia tinggalkan anak itu. Dan yang kedua, dia ingin pergunakan waktu yang ada supaya jangan sampai terlambat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal yang luar biasa ini hebat terjadi, di mana dalam keadaan sangat kritis, walaupun anaknya sakit, Yairus tidak panik dengan situasi yang sulit yang sedang dia hadapi. Dia tinggalkan anak itu dan dia mulai mencari Yesus. Yairus berusaha dengan mencari Tuhan dan memohon untuk kesembuhan anaknya. Inilah teladan yang pertama dari kehidupan Yairus, bahwa dia mengutamakan Tuhan walaupun anaknya sedang sekarat. Saudara yang kasih Tuhan, selama kita hidup, berbagai persoalan pasti datang silih berganti. Entah itu persoalan dalam keluarga, entah itu persoalan ekonomi, sakit penyakit, apalagi saat-saat ini Bapak Ibu, kita dunia Indonesia sedang dilanda oleh wabah corona ini. Banyak orang mengalami ketakutan.
Banyak orang mengalami kegelisahan, masalah keluarga, masalah ekonomi, dampak dari corona itu. Dan mereka mulai mencari hal-hal yang membuat mereka jadi tenang. Misalnya dengan berbagai-bagai macam obat-obatan, ramuan, dan lain sebagainya diciptakan itu supaya dia tetap tenang. Memang keadaan seperti ini banyak orang mulai mencari jalan alternatif, mulai mencari kekuatan supranatural, bahkan kekuatan diri sendiri. Tetapi beda dengan Jairus, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Di dalam masa-masa yang kritis itu, Jairus tidak goyang, dia tidak panik, tetapi dia tetap tenang dan dia memohon kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, masalah boleh datang silih berganti. Tetapi persoalannya, apakah kita memilih untuk berjumpa dengan Tuhan untuk menyelesaikan itu? Saya tidak tahu apa yang jadi masalah dalam kehidupan saudara. Tapi ketika kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, kita berjumpa dengan Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita percaya kiranya Yesus masuk dalam hatimu. Kita undang dia. Maka disitulah kita akan bisa melihat sesuatu yang indah dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan ampuni kami. Mungkin selama kami menjalani kehidupan ini, seringkali kami dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan kegelisahan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan. Tapi satu hal yang terindah melalui firman Tuhan hari ini, di mana tak kalah kami memilih untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, maka disitulah ada satu ketenangan, ada damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkati seluruh umat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kami. Tuhan mengerti akan keadaan kami. Bahkan yang sakit COVID pun kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jadikan mereka semua tetap tenang. Oleh kuasa dari Yesus bisa disembuhkan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami, bagaimanapun situasi yang kami hadapi, ketika kami memilih untuk berjumpa dengan Yesus, maka ada damai sejahtera boleh turun atas kami. Terima kasih Bapa di surga pada hari ini. Firman-Mu boleh menguatkan hati kami. Dan firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan hari ini selamat beraktivitas di dalam kehidupan kita. Saudara yang bekerja, saudara yang berusaha, saudara sebagai seorang wira swasta, mahasiswa, mahasiswi, ibu rumah tangga, ataupun dimanapun engkau berada, kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.